Dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Apa kabar saudara sekalian? Kiranya Tuhan memberkati kita dalam melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 25. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikian saudara bunyi daripada firman Tuhan. Barangkali kita mudah untuk memahami ayat ini, karena ayat ini ada di dalam praktek-praktek kehidupan kita, ada dalam sekeliling hidup kita. Saudara, di akhir-akhir daripada bulan ini atau sepanjang bulan Januari ada banyak berita banjir yang kita dengar di mana-mana. Ada angin kencang, ada banjir bandang yang melanda beberapa daerah di Indonesia ini. Dan seiring dengan adanya fenomena itu, maka ada korban-korban, termasuk yang kita dengar ada banyak rubuh rumah-rumah rakyat yang sedang dilanda banjir itu. Saudara, ini sebuah ujian. Rumah itu diuji ketika ada pihak luar yang menyentuhnya, apakah angin kencang, ataukah hujan deras, ataupun banjir. Sudah pasti saudara, bangunan rumah yang pondasinya kokoh, maka bangunan itu pun akan kokoh saudara. Dan tentu bangunan atau rumah yang kokoh itu adalah rumah yang berdiri di atas batu yang kokoh, berdiri di atas alat-alat bangunan yang kuat, maka kuatlah bangunan itu. Sehingga kendati pun datang hujan lebat, datang angin kencang, datang banjir, maka rumah itu tetap kokoh. Karena itu saudara, rumah itu tidak hanya dilihat dari tampak luar saja indah, kemudian kelihatan ukir-ukirannya, warna catnya, besarnya bangunan itu, tetapi bangunan itu indah diuji ketika datang angin kencang, hujan, tetap rumah itu tetap kokoh. Saudara, ini ilustrasi yang menggambarkan tentang kehidupan orang Kristen. Orang Kristen diberkati Tuhan bukan kelihatan dari dia kaya atau miskin. Orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan tidak hanya diukur dengan dia rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin membayar persembahan, ucapan-ucapan syukurnya saja, tidak saudara. Tetapi kekokohan umat Kristen itu diukur dengan apa saudara? Dengan bagaimana umat Kristen itu merespon ketika kesulitan dalam hidupnya datang. Merespon ketika tantangan, ketika penderitaan, ketika sakit penyakit, ketika kerugian datang, ketika sesuatu yang negatif datang di dalam kehidupannya, saudara, dia tidak gampang rubuh. Imannya tetap kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh zaman. Kalau imannya kuat didasari oleh firman Tuhan, maka saudara, imannya tidak ambruk. Tetapi ketika kesulitan datang, angin kencang, pergumulan, kesulitan, penderitaan, kehilangan dan lain sebagainya datang di dalam kehidupannya, tetapi justru membuat persekutuannya dengan Tuhan itu semakin dekat. Kemudian pengharapannya tetap menyala, doanya semakin kuat kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia punya dasar iman. Dasar imannya bukan berkat, dasar imannya bukan kekayaan, dasar imannya bukan semata-mata supaya diberkati oleh Tuhan, tetapi dasar imannya adalah firman Tuhan, yaitu kebenaran yang berasal dari Tuhan.
karena dia punya pegangan yang kokoh, yaitu kebenaran daripada firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang kita bisa lihat di dalam Alkitab kita. Karena itu saudara, kerinduan Tuhan Yesus dalam perikop kita pagi hari ini adalah bagaimana kita punya dasar iman yang kuat, yaitu firman Tuhan. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, dan hidupilah firman Tuhan. Maka ketika badai datang dalam hidup kita secara tiba-tiba, ketika kesulitan datang, tantangan, penderitaan, kehilangan datang dalam kehidupan kita tiba-tiba, kita tidak hanyut, kita tidak ambruk, tetapi kita tidak tetap berdiri kokoh. Karena firman itu yang membuat kita berdiri kuat. Ada Tuhan Yesus yang menolong kita, ada Allah yang menjadi dasar bangunan iman percaya kita kepadanya. Kita tidak takut karena Tuhan kita kuat, kita akan berfungsi. Iman kita akan berfungsi, iman kita akan bekerja, doa kita akan bekerja, hati kita akan bekerja ketika kita mendasarkan seluruh hidup kita kepada firman Tuhan. Tuhan menguatkan kita bersama seluruh umat Tuhan pada saat ini. Mari kita dibangun di dasar iman yang kuat, yaitu firman Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang memberikan firman-Mu ke dalam kami semua umat Tuhan yang ada dimanapun berada. Firman Tuhan biarlah selalu kami ingat dan kami lakukan menjadi dasar bangunan kepercayaan kami, sehingga ketika badai kesulitan datang kami tidak ambruk, kita berdiri kuat. Ketika penyakit pun datang, kami tetap beriman. Ketika kerugian, ketika kesulitan, ketika penderitaan datang dengan tiba-tiba dalam kehidupan kami tetap berdiri kuat, tetap berharapan, tetap berkeyakinan, tetap berdoa, dan tetap mengaminkan janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu pada saat ini yang dilanda kesusahan, penderitaan, penyakit, dan berbagai-bagai kesulitan dalam hidup mereka. Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu supaya mendasari hidup mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang layu, tidak ada yang putus asa, tidak ada yang meninggalkan Tuhan, tetapi justru intim dan dekat dengan Tuhan dalam setiap segala kesulitan yang sedang dihadapi. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami bersyukur firman-Mu selalu berkumandang dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat kita beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus dimuliakan.